Dua pendaki ini jongkok di depan petilasan, tapi bedanya kaki dia itu dibalut dengan kantong kresek tuh. Gue kayaknya mau mati kedinginan di sini nih. Dan sampai ada temennya yang membakar tangannya kayak gini nih, seperti di ambang kematian. Dan terbaca di situ bahwa telah hilang sahabat kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Sumar Adiwijaya atau biasa dipanggil Umang dalam segmen Kisah Mistis Pendaki. Gunung Merapi terkenal dengan keindahannya ketika berada di puncak, membuat para pendaki terpesona dan ingin untuk datang kembali mendaki. Selain memiliki keindahannya, Gunung Merapi juga memiliki banyak cerita mistis sama seperti gunung-gunung lainnya. Menurut cerita dari kitab-kitab kuno, Gunung Merapi awalnya bernama Jamur Dwipa dan terletak di Laut Selatan Jawa. Gunung indah ini menjulang tinggi, dijaga oleh sepasang kakak beradik pengrajin keris. Melihat Pulau Jawa nyaris tenggelam karena lebih condong ke arah barat, para dewa berniat memindahkan satu gunung ke tengah-tengah sebagai penyeimbang. Gunung Jamur Dwipa atau Merapi ini yang dipilih karena letaknya nggak seberapa jauh. Sebelum kita memasuki ke ceritanya, gue pengen kasih tahu dulu nih ke teman-teman semua. Seperti biasa, gue merekomendasikan hoodieku sebagai pilihan rekan-rekan semua. Karena kenapa? Karena selain bahannya juga nyaman gitu kan, harganya juga sangat terjangkau nih. Dan hoodieku ini adalah produk lokal Indonesia. Jadi ketika teman-teman semua membeli produk hoodieku, berarti teman-teman semua sudah mensupport produk lokal Indonesia. Ini yang gue pakai hoodie dengan ada resletingnya atau zippernya. Yang gue pakai warna biru dangkar dan banyak sekali pilihan warnanya nih. Gimana sih cara dapetin produk dari hoodieku ini? Tersedia di marketplace nih. Ada Lazada, ada Shopee, ada Tokopedia, dan juga Instagram dari hoodieku. Jadi tunggu apa lagi? Langsung belanja-belanja ke hoodieku. Pada video kali ini atau pada kesempatan kali ini, gue akan membawakan sebuah cerita dari Asko ketika melakukan pendakian ke Gunung Merapi pada bulan Desember tahun 2015. Nah, jadi si Asko ini seorang pendaki berasal dari Tangerang ya. Dia melakukan pendakian ke Gunung Merapi itu bersama 10 orang rekannya. Jadi sama si Asko ini adalah 11 orang. Singkat cerita, rombongan Asko ini melakukan pergerakan tuh dari kota asalnya nih atau daerah asalnya yang berada lokasinya itu di daerah Tangerang ya, bergerak menuju ke stasiun Pasar Senen. Dari stasiun Pasar Senen menuju ke stasiun Yogyakarta. Karena kenapa? Karena pada tahun 2015 itu mereka ini kehabisan tiket, makanya turunnya itu di stasiun Yogyakarta. Lantas dari stasiun Yogyakarta itu atau Jogja, mereka sempatkan ya untuk menikmati suasana daripada Malioboro. Sekitar 2 jam atau 3 jam lamanya mereka di Malioboro ini barulah memutuskan untuk mulai pergerakan kembali menuju ke Boyolali. Dari Yogyakarta ini menuju ke Boyolali, mereka menggunakan bis tuh. Sampai akhirnya sampailah di terminal Boyolali dan rombongan si Asko ini dijemput oleh rekannya menggunakan kendaraan pick-up. Singkat cerita aja, dalam perjalanan itu ya dari terminal Boyolali ini mereka baru tuh memasuki daerah mau ke arah Merbabu ya, ke arah Selo itu, dan sampai akhirnya mereka tuh sampai tuh di rumah rekannya itu, nggak jauh dari base camp Merapi. Saat tiba di lokasi rumah temennya ini ya, mereka sempatkan untuk beristirahat tuh. Ada yang mandi,
ada yang kencing, ada yang berak gitu kan, ada packing juga, dan ada beberapa yang memang memutuskan untuk membeli logistik di pasar Cepogo. Singkat cerita, pagi tiba tuh, sekitar jam 7 pagi. Nah, langsunglah si rombongan Asko ini ya langsung mulai packing kembali itu dan langsung diantar oleh rekannya menuju ke base camp Merapi. Sesampainya di base camp Merapi sekitar jam 10 pagi. Nah, ketika dia mau mendaftarkan dirinya nih atau mendaftarkan rombongan si Asko ini, ternyata pendakian ke Gunung Merapi itu tutup. Jadi rombongan si Asko ini negosiasi tuh dengan pihak pengelola atau dari ranger satu tempat yang saat itu bertugas di base camp Simaksi ya. Dan pihak ranger ini atau pihak Simaksi ini mengatakan bahwa boleh mas naik, tapi nanti ya ketika pendaki itu sore hari pada turun semua. Karena kenapa? Karena pada saat itu rombongan si Asko ini melakukan pendakian di pergantian tahun tuh, yang tadi ya melakukan pendakian di bulan Desember di tahun 2015, jadi transisi tuh dari 2015 ke 2016. Nah, singkat cerita jam 12 terlewati gitu kan, jam 1 terlewati, jam 2 terlewati, sampai akhirnya di jam setengah 3 ini rekan si Asko ini langsung mengkonfirmasi lagi kepada pihak ranger itu. Dan pihak ranger ini mengatakan bahwa kalau nggak sabar nunggu, mendingan naik sono aja tuh, Merbabu, dia bilang. Sampai akhirnya sedikit ada perdebatan atau sedikit adu argumen saat itu ya. Karena kenapa? Karena yang tadi, ngapain gue naik ke Merbabu, kan tujuan gue itu ke Merapi gitu. Salah satu rekan si Asko ini ya. Akhirnya setelah berembuk itu barulah sepakat bahwa ya udah kalau gitu kita mulai pendakian itu ketika para pendaki yang di atas Gunung Merapi itu sudah turun semua. Nah, sekitar memasuki waktu jam 5 sore, rombongan pendaki itu berangsur-angsur turun tuh, memasuki area base camp Merapi ya. Dan saat itu juga langsung tuh rombongan si Asko ini diizinkan untuk mendaki ke Gunung Merapi. Di jam setengah 6 sore itu, barulah rombongan si Asko ini mulai pergerakan meninggalkan area base camp Simaksi. Nah, jadi dari base camp Simaksi menuju sebelum pos 1, itu jalannya masih jalan penduduk ya, sampai akhirnya mereka itu sampai di bacaan New Selo tuh dengan pemandangan ngeplong dan belakangnya itu adalah Merbabu. Nah, sampai di situ itu sekitar jam 6 maghrib. Jadi pada saat sampai di Plang New Selo itu ya, rombongan si Asko ini memutuskan untuk berhenti sejenak. Untuk apa? Ya tadi, ketika ada kumandang azan maghrib. Setelah azan maghrib itu selesai, barulah rombongan si Asko ini mulai pergerakan lagi menuju ke pos 1. Jadi, posisi si Asko ini berada di urutan ke-10. Berarti di belakang si Asko ini masih ada satu rekannya. Kan tadi ya, dia melakukan pendakian ke Gunung Merapi itu berjumlah 11 orang. Sekitar 20 menit meninggalkan area yang bacaannya New Selo itu, tiba-tiba udara atau bisa dikatakan mendung lah kayak gitu tuh, gelap seketika tuh. Dup. Singkat cerita saja ya, karena tidak ada mengalami hal apa-apa saat itu juga, sekitar jam 9 malam ini mereka itu sampailah di Gapura atau bisa dibilang di pos 1 itu. Nah, di sini mulai keanehan yang menimpa Asko. Karena kenapa? Karena dari jam 6 sore itu atau bisa dibilang ketika azan maghrib itu sampai akhirnya rombongan si Asko berada di pos 1, itu suara azan gak habis-habis tuh. Atau bisa dibilang ketika azan itu selesai, ada suara lagi azan. Berarti selama 3 jam lamanya, suara azan itu terdengar oleh kuping si Asko. Dan saat itu juga hujan itu makin deras tuh. Hujan itu benar-benar bisa dikatakan dengan intensitas yang sangat besar. Karena kondisinya juga capek gitu kan, dan ditimpa dengan hujan, apalagi rombongan si Asko ini tidak memakai jas hujan, akhirnya mereka memutuskan untuk berhenti sejenak atau beristirahat sejenak atau break sejenak di pos 1 atau yang ada bacaan seperti Gapura itu. Di pos 1 ini sekitar memakan waktu 20 menit ya untuk beristirahat, sampai akhirnya 20 menit itu terlewati dan rombongan Asko ini mulai pergerakan menuju ke pos 2. Dari pos 1 menuju pos 2, ini bisa dibilang masih ditemani dengan hujan yang intensitasnya sangat besar dan keadaan daripada jalur itu licin ya, karena seakan-akan jalur itu seperti layaknya aliran air tuh, atau bisa dibilang kayak selokan kayak gitu tuh.
Singkat cerita saja ya, karena tidak ada mengalami hal apapun yang tadi ya dari pos 1 ke pos 2 ini, akhirnya rombongan si Asko ini sampailah di pos 2. Nah, ketika sampai di pos 2, keadaan dari pos 2 itu bisa dibilang ada beberapa tenda pendaki yang ketika kita sampai itu layaknya tidak ada tempat untuk mendirikan tenda atau tidak ada tempat untuk beristirahat tuh. Dan si Asko ini ngeluh tuh, ngapain gue naik gunung? Nyesel gue naik gunung, hujan-hujanan, dingin, mendingan gue di rumah. Dalam kondisi seperti ini, si Putra itu rekannya si Asko mencoba menenangkan si Asko tuh saat itu juga, bahwa ya jangan ngomong kayak gitu. Sekitar 20 menit rombongan si Asko ini beristirahat ya di pos 2. Mereka barulah melanjutkan perjalanan lagi menuju ke pos 3. Nah, di sini teman-teman semua mulai ada keanehan. Baru saja 15 menit ini meninggalkan pos 2 itu, si Putra itu teriak dari depan tuh, berhitung mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Komplit. Saat itu juga nggak ada bercanda-bercanda atau bisa dibilang nggak ada omongan tuh, kecuali suara yang berhitung aja itu. Jadi ketika ada rekannya yang mencoba untuk ngajak bercanda gitu, jadi seakan-akan tuh males, ngapain sih lo gitu bercanda. Mungkin si Asko ini beranggapan bahwa keadaannya capek. Ditimpa lagi tadi ya, hujan ini masih menyelimuti atau masih menemani pendakian si Asko saat itu tuh. Dan di pertengahan jalan dari pos 2 menuju ke pos 3 ini, rekan si Asko yang berada di urutan 11 ngeluh tuh, kalau dia bilang ranselnya ini berat. Yang seharusnya adalah ransel daripada yang dibawa oleh rekannya si Asko yang berada di urutan 11 itu seharusnya itu ringan. Dan saat itu juga rekan si Asko yang urutan ke-11 ini bilang ya ke si Asko bahwa, "Ko, tukeran ransel dong." Nah, si Asko langsung nuker ransel dan ternyata sambil nuker posisi tuh. Jadi si Asko ini sekarang urutannya paling terakhir atau bisa dibilang paling bontot. Dan selepas tukeran ransel itu, barulah mereka mulai pergerakan lagi tuh menuju ke pos 3. Nah, keanehan juga nggak hanya itu aja nih teman-teman semua. Jadi keanehan ini ketika si Putra atau leadernya ini bilang atau teriak tuh dari posisi yang pertama ya, atau dari posisi yang paling depan tuh, bilang, berhitung mulai gitu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Saat ini si Asko kaget tuh, karena kenapa? Ya tadi, karena ada suara omongan 12 di kuping sebelah kanannya. Seperti kayak hembusan tuh, pelan suaranya, 12. Sampai akhirnya untuk ketiga kalinya si Putra ini bilang tuh, berhitung mulai. Dan langsung si Asko karena posisinya paling belakang sambil teriak, udahlah jangan berhitung mulu. Dia bilang kayak gitu tuh. Entah kenapa langkah si Asko ini mulai pelan, langkah demi langkah gitu kan, detik demi detik mereka lewati, menit demi menit gitu, sampai akhirnya dari orang ke 10 sampai akhirnya si Asko itu ya agak ada jarak tuh, sekitar 20 meter lah saat itu. Karena posisi si Asko ini paling belakang dan karena jarak daripada orang ke 10 sampai akhirnya si Asko ini sudah berjarak agak jauh, si Asko ini seperti kayak mau bilang atau sambil kayak teriak, tungguin gitu. Tapi suara yang dilontarkan dari mulut si Asko ini seakan-akan tuh nggak keluar dari mulutnya dia tuh. Sampai akhirnya si Asko ini seperti merasa ada hal aneh nih, kok gue teriak teman gue nggak ada yang nengok gitu, dan kok gue teriak nggak kedengeran suara apa yang gue omongin di mulutnya dia gitu. Sampai akhirnya si Asko ini kepikiran bahwa di ranselnya di sebelah kirinya itu terdapat fluid kecil. Ya mungkin teman-teman semua ketika membeli produk ransel kan biasanya di sebelah kiri atau sebelah kanan itu kan ada sebuah fluid ya, yang nantinya itu adalah sebagai fluid emergensi gitu. Langsung si Asko ini mengambil fluid yang sebelah kanan ranselnya itu dan langsung niup tuh, Trit. Dan ketika 10 rekannya si Asko ini mendengar suara fluid si Asko itu ya, barulah rombongan si Asko ini berhenti dan menunggu si Asko tuh. Sekitar 3 menit lamanya si Asko ini barulah sampai di titik lokasi itu. Dan di situ ada sebuah batu besar ya, dan temannya itu nyender di batu besar itu. Dan refleks lah yang nggak nyender di batu itu, jadi ngelihat batu besar yang disenderin sama temannya tuh. Dan terbaca di situ bahwa telah hilang sahabat kami.
Saat itu juga Asko langsung kaget. Berarti itu adalah petilasan. Dan tiba-tiba hujan itu benar-benar nimpa lagi dengan derasnya gitu. Sedangkan angin yang kencang juga seperti berpusar di sekeliling rombongan si Asko ini. Dan suasana daripada lingkungan terdekat dari rombongan si Asko ini bisa dibilang benar-benar serem dan bisa dibilang menyeramkan. Di sini 10 rekan si Asko juga seperti layaknya seperti ada sesuatu gitu di entah itu di semak-semak sebelah kanan, sebelah kiri, di atas pohon, seperti ada yang ngeliatin tuh, tapi nggak ada sosok yang dilihat saat itu juga. Jadi seperti seakan-akan nih teman-teman semua ya, ketika kita berada di lokasi tersebut kayak ada yang merhatiin tuh. Sekitar 10 menit dia ngebreak ya di batu besar atau petilasan yang ada bacanya itu adalah telah hilang sahabat kami. Barulah mereka mulai pergerakan lagi tuh menuju ke pos 3. Baru saja dia meninggalkan batu besar itu yang bertuliskan telah hilang sahabat kami. Di sisi sebelah kanan dari jalur itu atau bisa dibilang semak-semak, ada 2 pendaki yang memakai kemeja satunya, yang satunya kaos, memakai celana pendek dan memakai sendal jepit. Akan tetapi lama-kelamaan ini seperti layaknya di sebelah kanan semak-semak itu kayak seakan satu jalur, dan sampai akhirnya 2 pendaki yang satu memakai kemeja dan satu memakai kaos itu berada di belakang rombongan si Asko tuh. Dan dia tuh bilang, misi. Tapi tatapannya itu kosong dan tatapan dari matanya si 2 pendaki itu nggak ngelihat ke rombongan si Asko. Di sini Asko merasa seperti aneh ya. Karena kenapa gitu anehnya? Yang pertama tadi ya, tatapannya itu kosong, mukanya itu pucat, dan jalannya itu seperti jalan bukan orang biasa. Atau bisa dibilang satu langkahnya dia itu jauh tuh. Sampai akhirnya melewati rombongan si Asko dan jarak sekitar 2 menit ya, itu 2 pendaki itu hilang entah kemana. Ya mungkin si Asko ini beranggapan di atas itu adalah bukit. Jadi dia udah sampai di bukit itu dan nggak terlihat oleh rombongan si Asko itu. Singkat cerita saja teman-teman semua, karena kejanggalan saat pergerakan ke pos 3 itu hanya itu aja. Sampailah dia di pos 3 atau bisa dibilang Watu Gajah. Sesampainya di pos 3, itu di pos 3 itu ada bekas api unggun dan apinya itu bisa dibilang nggak nyala gitu, hanya arang-arangnya aja. Di sini rombongannya si Asko ini berpikiran bahwa ini adalah bekas 2 pendaki yang tadi tuh, yang memakai celana ya, kalau nggak memakai celana lucu juga gitu kan. Maksud itu memakai kemeja, memakai baju, serta memakai celana pendek dan memakai sandal jepit itu, yang mungkin ini adalah jejak daripada 2 pendaki yang bisa dikatakan itu adalah bukan pendaki. Kondisi Watu Gajah ini sempit ya, maksudnya sempit itu adalah tanah datarnya itu nggak terlalu luas gitu. Dan sedangkan si Asko ini membawa 3 tenda. Karena kenapa ya tadi ya? Karena 11 orang gitu. Jadi ada yang 3 orang, ada juga yang 4 orang tuh. Nah, sesampainya di pos 3 ini, rekannya ya, yang bernama Aldi ini menyuruh si Asko untuk melihat ke arah atas lagi. Yang kemungkinan atau beranggapan bahwa di atas itu masih terdapat lahan kosong tuh. Saat itu juga si Asko nurunin ranselnya ya, dan ditemani oleh rekannya untuk melihat kondisi daripada apakah di depan itu ada tanah datar lagi atau tidak. Sekitar 5 menit ya meninggalkan Watu Gajah itu yang tadi ya, yang si Asko ini mencoba mensurvei beberapa lokasi. Tiba-tiba suara kunti itu cekikikan berada di atas punggungan bukit itu tuh. Dan si Asko bisa dibilang kaget bahwa lirik-lirikanku tuh ke temennya, apakah gue doang yang denger atau lo nih, lo juga denger gitu. Jadi saat itu juga si Asko lirik-lirikan dan si Asko melontarkan kata, lo denger gak? Iya, gue denger. Dan saat itu juga si Asko langsung tarik mundur lagi ke Watu Gajah menghampiri 9 rekannya itu. Dan langsung aja si Asko ini menginformasikan ya bahwa di atas itu nggak ada tanah lahan kosong lagi tuh, atau bisa dibilang nggak ada tanah datar lagi tuh. Saat itu juga rombongan si Asko ini bagi tugasnya, ada yang mendirikan tenda gitu kan. Ya layaknya seperti kita baru sampai di tempat camp aja gitu. Singkat cerita, tenda itu sudah berdiri ya, dan rombongan si Asko ini seperti biasa lah,
ngopi-ngopi gitu kan, ngerokok-ngerokok, dan tidak ada obrolan sama sekali. Dan tidak ada bercanda sedikit pun. Kondisi daripada di pos 3 itu atau di Watu Gajah itu bisa dibilang benar-benar mencekam. Kabut itu tebal turun dan berwarna hitam. Hujan itu semakin gede. Angin itu benar-benar nerjang tendanya dia tuh. Singkat cerita, jam menunjukkan di jam setengah 12 malam ya. Rombongan si Asko ini langsung tidur dan nggak terasa alarm itu berbunyi sekitar jam 6 pagi. Di sini rombongan si Asko ini memutuskan untuk summit attack, atau bahasa sederhananya itu adalah melakukan pergerakan ke arah puncak. Di situ pembagian tugas, ada yang prepare alat, ada yang bukan alat ya, tapi perlengkapan yang dibawa ketika summit seperti nesting gitu kan, kompor. Dan ingat ya, di sini nggak ada yang bawa jas hujan. Ada sih yang bawa, tapi cuma beberapa tuh saat itu juga. Nah, singkat cerita, semua sudah packing rapi gitu kan, perlengkapan apa aja nih yang dibawa ketika mau ke summit attack ke puncak Garuda itu. Barulah mereka pergerakan tuh, meninggalkan Watu Gajah itu tuh. Singkat cerita, sampailah di Pasar Bubra itu. Dan ketika rombongan si Asko ini sampai di Pasar Bubra, dia itu melihat dua pendaki yang semalam dia lewatin tuh. Dua pendaki ini jongkok di depan pitilasan, tapi bedanya kaki dia itu dibalut dengan kantong kresek tuh. Saat itu si Asko nanya ya ke dua pendaki itu, Mas, udah di sini ternyata?" Dan dua pendaki ini menjawab, "Iya mas." Tapi sekali lagi, ketika dia menjawab, dia tuh nggak lihat ke arah rombongan si Asko, tapi tatapan dua pendaki itu bener-bener menatap ke arah petilasan itu tuh, yang berada di area Pasar Bubra. Dan si Asko ini nanya lagi ke dua pendaki itu, "Ngecamp di mana mas? Bawa tenda?" "Enggak mas." "Hah?" Saat itu Asko itu bener-bener kaget. Dan ketika dia tanya ke dua pendaki itu, dia tuh bener-bener ngejawab. Tapi tatapan daripada dua pendaki itu benar-benar kosong dan nadanya itu benar-benar flat. Bisa dibilang seperti ini nih contohnya. "Enggak mas." Kayak gitu tuh. Saat ini rombongan si Asko ini nggak ke puncak ya. Jadi mereka hanya melakukan pendakian sampai di Pasar Bubra aja. Dan memang seperti itu kan teman-teman semua, bahwa ketika kita melakukan pendakian ke Gunung Merapi itu tidak direkomendasikan untuk kemana ya. Maksudnya tuh ke arah puncak Garuda gitu. Nah, sekitar 30 menit di Pasar Bubra itu, si Asko ini memutuskan untuk turun. Tapi sebelum mau turun ini, si Asko ini mengajak dua pendaki itu ya, bahwa "Ayo mas, turun mas, keburu hujan gede." Dan dua pendaki itu lagi dan lagi dengan nada datar dan tatapannya kosong bahwa, "Nanti mas, nunggu temen." Saat itu juga karena cuaca itu bener-bener mau hujan ya, mendung itu benar-benar gelap gitu. Si Asko ini bersama 10 rekannya itu, atau rombongan si Asko ini memutuskan untuk turun kembali menuju ke pos 3 atau Watu Gajah itu tuh. Sekitar 10 menit meninggalkan area Pasar Bubra ya, jadi memasuki mau hampir sore. Depan ini si Putra, dan pandangan si Asko yang berada di posisi terakhir itu seperti di depan itu ada banyak pendaki. Dan ketika jarak 10 meter, bayangan daripada pendaki itu hilang. Dan rombongan si Asko ini istirahatnya di sebuah batu gitu, di sisi sebelah kanan jalur. Dan saat dia sampai di batu besar itu, tiba-tiba seperti hujan itu benar-benar gede. Dan si Asko ini berpikiran bahwa gue kayaknya mau mati kedinginan di sini nih. Dan sampai ada temennya yang membakar tangannya kayak gini nih, seperti diambang kematian. Dan saat itu juga dada si Asko ini seperti ditusuk-tusuk, dan untuk napas saja itu susah tuh. Dan seketika otak daripada si Asko atau pikiran si Asko seperti kita menonton sebuah film, tapi kita ke flashback ke belakang tuh. Seperti kisah hidup yang lama diputar kembali. Dan hati si Asko ini atau pikiran si Asko ini seperti mengeluarkan sebuah kata, "Wah, ternyata semasa hidup gue banyak kesalahan, banyak main-main. Gue harus tobat ketika turun dari Gunung Merapi ini." Saat itu pikiran si Asko ini buyar ketika ada suara Putra ini teriak tuh, "Yuk, kita harus gerak nih. Kita nggak mau mati konyol di gunung ini." Dia bilang, "Gue nggak mau mati kedinginan di gunung ini." Saat itu juga langsung seperti ada semangat lagi ya, rombongan si Asko itu, dan langsunglah pergerakan ke arah turun tuh.
Berarti menuju ke Watu Gajah itu ya, di pos 3. Dan sekitar 10 menit melakukan pergerakan dari yang tadi ya istirahat terakhir itu, yang seperti otak si Asko ini atau pikiran si Asko ini diputar kembali gitu kan. Dan di posisi itu juga si Asko ini mendengar seperti suara bising layaknya dekat dengan jalan raya gitu. Dan singkat cerita dia sampailah di Watu Gajah atau di pos 3 itu ya, sekitar jam setengah 3. Di sini ketika sampai di Watu Gajah ini ya teman-teman semua, rombongan si Asko ini bener-bener nggak ada ucapan atau nggak ada obrolan sama sekali tuh. Bisa dibilang seperti ada mengalami sesuatu nih semuanya, nggak hanya si Asko nih. Sampai akhirnya di jam 3 itu rombongan si Asko ini meninggalkan area Watu Gajah itu dan untuk menuju ke New Selo itu. Jadi melewati pos 2 terlebih dahulu, pos 1 baru New Selo. Sesampainya di New Selo, di situ ada warung ya, banyak warung kan ya. Dia langsung menghampiri ke warung itu tuh sebelum akhirnya ada atau sampai di base camp lah. Nah, saat di warung itu ibu-ibu ini kaget yang pemilik warungnya. Baru turun, Mas. Iya, Bu. Semalam ngecamp di mana? Ngecamp di Watu Gajah, Bu, pos 3. Dan pemilik warung ini ya, yang ibu-ibu ini langsung bilang tuh bahwa semua pendaki yang kemarin itu udah turun semua. Karena rasa penasaran gitu kan, si Asko ini nanya ke pemilik warung itu ya, Bu, kemarin ada yang naik gak? 2 pendaki dengan ciri-ciri satu memakai kemeja, satu memakai kaos, celananya pendek, dan memakai sandal jepit. Dan seperti raut daripada wajah pemilik warung ini, seperti apa ya, ada keanehan gitu, bahwa kemarin tuh gak ada yang naik Mas, kecuali rombongan Masnya aja nih. Tiba-tiba hening tuh. Gak ada obrolan sama sekali dan saling tatap. Jadi rombongan si Asko ini 11 orang itu saling tatap-tatapan tuh. Seperti layaknya ada tanda tanya nih. Setelah selesai makan di warung dekat bacaan New Selo itu ya, mereka melanjutkan perjalanan menuju ke base camp. Dan ketika sampai base camp ini, tiba-tiba ini mengajak sholat semua tuh. Sholat yuk gitu. Setelah sholat, barulah dia memasuki ruangan atau bisa dibilang base camp pendakian Merapi itu. Dan ternyata di situ ada rombongan pendaki yang kemarin dia bermalam di pos 2. Di sini nanya-nanya tuh ya rombongan si Asko ini nih, saling tukar cerita gitu bahwa kemarin tuh ada gak sih 2 pendaki yang memakai ciri-ciri yang disebutkan sama si Asko itu. Berarti kan seharusnya kalau emang itu orang atau kalau itu emang pendaki, seharusnya pendaki yang bermalam di pos 2 itu melihat dong, karena ya tadi alurnya kan gitu, pos 1, pos 2 sampai akhirnya sampai di pos 3. Dan ternyata rombongan yang bermalam di pos 2 ini mengatakan semalam itu rombongan sampean aja Mas yang naik. Dan rombongan saya juga nggak arah ke Pasar Bubra Mas, paginya itu langsung turun. Karena rasa penasaran itu makin jadi gitu kan, si Asko ini menanyakan hal yang sama terhadap petugas ranger itu tuh, atau petugas simaksi. Mas, kemarin ada gak sih Mas 2 pendaki dengan ciri-ciri memakai kemeja, yang satu memakai kaos, memakai celana pendek, dan memakai sandal jepit. Dan setelah dilihat daftar pendakiannya itu ya, bahwa nggak ada 2 pendaki tersebut. Dan petugas simaksi ini nanya tuh ke si Asko, emangnya kenapa Mas? Iya Mas, saya ngelihat 2 pendaki di area sekitaran petilasan tuh. Dan si pihak petugas atau pihak ranger itu yang mengatakan bahwa iya Mas, emang sering ada di dekat petilasan itu. Saat di base camp itu dia mengulas cerita tuh. Biasa ya teman-teman semua ya, ketika turun gunung gitu kan, pasti ketika sampai di base camp barulah cerita-cerita tuh. Ini adalah momen yang ditunggu-tunggu tuh. Saat itu Asko tuh nanya ya kepada rekannya yang berada di urutan ke-11 itu, yang tukeran ransel itu ya. Lo kenapa mau tukeran ransel? Bukannya ransel lo paling enteng? Dan ternyata ransel yang ia pakai seperti ada yang dudukin. Dan Putra juga nanya nih ke si Asko, lo kenapa kok lo nggak mau gitu diajak untuk berhitung? Dan si Asko menjawab bahwa iya, gue ketika berada di urutan paling belakang atau bisa dibilang urutan ke-11, ketika gue ngomong 11 selesai, di sisi sebelah kanan gue itu seperti sayup-sayup menyebutkan bahwa 12. Dan ternyata hitungan ke-12 itu
Nggak cuma didengar sama si Asko tuh. Jadi semua rekan si Asko juga ternyata mendengerin atau mendengar lah kayak gitu tuh. Di sini menyimpulkan nih rombongan si Asko, berarti 2 pendaki itu siapa ya? Jadi pertanyaan yang sering dilontarkan itu 2 pendaki itu siapa ya? 2 pendaki itu siapa ya? Dan ketika ulasan itu sudah selesai gitu kan, cerita-ceritanya sudah selesai, memutuskan untuk bermalam lagi di base camp pendakian saat itu juga. Singkat cerita, pagi tiba, si Asko ini sudah dijemput lagi oleh rekannya yang menaiki pick up, sampai akhirnya diantar lagi ke stasiun Boyolali. Oh, bukan stasiun Boyolali, stasiun lagi, Terminal Boyolali. Dan dari Terminal Boyolali ini barulah langsung menaiki bis ke arah Jakarta. Ketika sesampainya di Jakarta nih ya, kehidupan daripada ke-11 rombongan si Asko ini berubah 180 derajat tuh. Atau bisa dibilang bener-bener tobat. Yang tadinya bandel, sekarang enggak. Yang tadinya bisa dibilang kehidupannya itu hanya main-main aja, sekarang menjadi anak majelis gitu. Bukan anak majelis ya, jadi apa ya, mengikuti sebuah majelis gitu. Dan itu aja teman-teman semua cerita dari si Asko ya, ketika melakukan pendakian ke Gunung Merapi pada tahun 2015. Semoga teman-teman semua bisa mengambil hikmahnya dari pendakian si Asko ini, bahwa yuk kita harus berubah nih. Coba teman-teman semua merenungkan diri, tapi apa yang kita berbuat nih semasa kita hidup. Yang tadinya main-main, jangan main-main. Yang tadinya cuma kaum rebahan, yuk jangan rebah-rebahan, dan lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu aja teman-teman semua ya. Cerita dari si Asko ini bukan untuk nakut-nakutin teman-teman semua ketika melakukan pendakian ke Gunung Merapi, tapi tidak. Ini jadikanlah sebuah pembelajaran, karena guru yang paling bijak adalah pengalaman. Sekian aja dulu teman-teman semua pada video kali ini, dan nantikan video-video gue berikutnya. Hal gaib itu muncul ketika sugesti kita buruk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat.